Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman. Kali ini saya mau mereview dan menjelaskan cara setting jam tangan G-Shock GA700. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, di video kemarin saya sudah mengunboxing dan mereview secara singkat jam tangan G-Shock GA700 ini. Tapi di sini saya akan mengunboxing dan mereview ulang jam tangan ini. Oke, buat kalian yang baru pertama kali membeli jam tangan G-Shock, kalian wajib melihat di boxnya itu harus ada barcode-nya ya, seperti ini. Karena ini adalah salah satu ciri keoriginalan jam tangan Casio G-Shock. Dan di dalam boxnya kalian akan mendapatkan satu buah manual book yang dengan nomor modul sama dengan barcode yang ada di belakangnya ya. Di sini 5522. Ini adalah nomor modul 5522. Harus sama dengan nomor modul pada buku manual seperti ini, 5522. Oke. Dan kita akan mendapatkan kartu garansi dari Casio International. Ini adalah kartu garansinya seperti ini, dan ini adalah buku garansinya. Nah, karena jam tangan ini jam tangan yang dibeli di jamtangan.com, maka kita akan mendapatkan kartu garansi dari jamtangan.com. Nah, kita buka kotaknya dan di dalamnya masih ada box kaleng ya, seperti ini. Nah, ini dia box kalengnya. Kita buka, di sini ada jam tangannya. Oke. Kita rapikan dulu. Nah, ini dia jam tangannya Casio G-Shock GA700. Nah, di sini ada tagnya. Di sini di tagnya ini ada barcode lagi dengan nomor reference GA701 ADR dan nomor modul 5522. Sama dengan yang ada pada manual booknya ya. Sama dengan yang ada pada manual booknya. Nah, mari kita lepas dulu tagnya. Oke, ini dia jam tangannya Casio G-Shock GA700. Jam tangan Casio G-Shock GA700 ini memiliki model dengan tampilan dual movement ya, yaitu movement analog dan digital. Nah, G-Shock GA700 ini adalah salah satu jam tangan analog digital dari G-Shock yang paling laris ya, karena penjualannya itu sangat banyak. Ini mungkin dikarenakan modelnya yang sangat keren. Nah, di sini saya memilih GA700 dengan warna hitam merah ini. Kenapa saya memilih warna ini? Karena menurut saya ini adalah warna yang paling keren yang saya lihat ya. Dia itu dominan hitam tapi tetap ada variasi warnanya merah seperti ini. Dia memiliki variasi warna merah di setengah lingkaran di bezelnya, dan tombol lampunya ini merah ya teman-teman. Jadi dilihatnya itu sangat keren. Model jam tangan ini terlihat sangat sporty ya, mewarisi ciri khas Casio G-Shock yang memang sangat sporty model-modelnya. Yang menarik pada jam tangan ini, meskipun menggunakan movement analog atau jarum, tapi jam tangan ini tidak memiliki crown atau pemutar untuk jarum jamnya. Jadi jam tangan ini akan terputar otomatis untuk jarum jamnya ya. Nah, untuk material case-nya jam tangan ini terbuat dari full resin ya. Dari strapnya ini terbuat dari karet resin yang sudah dipastikan sangat kuat ya. Nah, warna merah pada bagian bezelnya ini didapatkan dari case dalamnya yang ternyata berwarna merah ya, dan ditutupi oleh case karet seperti ini yang berwarna hitam. Nah, untuk spesifikasinya jam tangan ini menggunakan bahan material dari full resin ya. Mulai dari strapnya yang terbuat dari karet resin yang dijamin akan sangat kuat ya dan tahan lama, dengan model dua lubang seperti ini. Dan case-nya juga terbuat dari resin. Jadi Casio G-Shock itu mempunyai dua case ya. Di dalamnya itu terbuat dari resin plastik dan case luarnya itu ditutupi oleh resin karet seperti ini. Dan rata-rata semua G-Shock itu seperti itu ya teman-teman. Dan bekelnya terbuat dari plastik seperti ini dengan double pin di sini. Back case-nya terbuat dari stainless steel. Jangan lupa. lupa untuk memastikan nomor modul yang ada di bagian belakang back case-nya ini.
5522 harus sama dengan nomor modul yang ada pada manual book dan boxnya ya. Nah, untuk material kacanya ini terbuat dari mineral kristal gelas. Jadi kaca jam tangan ini terbuat dari mineral kristal yang kuat dan tahan gores. Nah, jam tangan ini memiliki 5 tombol ya teman-teman. Di sisi kiri ini ada 2 tombol, di sisi kanan juga ada 2 tombol, dan di sini ada 1 tombol lampu seperti ini. Nah, untuk tampilan dialnya di sini kita bisa melihat 2 tampilan ya, yaitu tampilan analog, yaitu tampilan jarum, dan ada tampilan digitalnya. Di tampilan digitalnya itu terbagi dari 3 layar ya. Di sini ada layar bundar di sudut kiri atas, dan ada layar kotak seperti ini di sudut kanan atas, dan ada layar besar di bagian bawah sini. Untuk layar bundar ini adalah layar petunjuk fitur ya, seperti ini. Dan layar kotak di bagian atas ini adalah animasi detiknya. Nah, di bagian bawah ini adalah layar digitalnya ya. Jadi di sini bisa menampilkan jam digital dan bisa menampilkan kalender. Nah, untuk merubah tampilan digitalnya ini, kalian bisa menekan tombol kanan atas. Kita akan diberi 2 tampilan, yaitu tampilan kalender seperti ini dan tampilan jam digital seperti ini. Jadi untuk tampilan jam digitalnya itu di sini adalah detik, di sini adalah jamnya, dan di sini adalah menitnya. Untuk tampilan kalendernya di sini adalah hari, ini adalah bulan, dan di sini adalah tanggalnya. Tapi saya lebih senang menggunakan tampilan kalender karena untuk tampilan jamnya kita sudah mendapatkan pada jam analognya ini. Jadi untuk kalendernya kita tinggal lihat di bagian bawah sini. Nah, untuk diameter jam tangan ini lebarnya itu sekitar 52 atau 53 mm ya, dan untuk ketebalannya itu sekitar 18 mm. Nah, untuk fitur jam tangan ini pertama itu ada lampu ya seperti ini. Tapi sayangnya lampunya di sini tidak mendukung untuk auto light ya. Jadi jam tangan ini tidak memiliki fitur auto light, di mana fitur auto light itu bisa menyalakan lampu otomatis tanpa menekan tombolnya. Cukup hanya dimiringkan saja seperti ini. Nah, untuk fitur selanjutnya ada kalender, ada timer, ada work time, ada alarm, dan ada stopwatch. Dan karena ini adalah jam tangan G-Shock, maka jam tangan ini memiliki fitur standar dari Casio G-Shock, yaitu fitur anti guncangan. Jadi jam tangan ini tahan banting ya teman-teman, dan tahan air 200 meter. Nah, kenapa jam tangan ini bisa tahan banting? Karena jam tangan ini sudah dirancang untuk tahan banting ya. Dan struktur case-nya itu banyak lapis ya di bagian dalam sini, dan bahkan di bagian luar ini terdiri dari 2 lapis case. Yang mana di bagian dalam case-nya itu terbuat dari plastik, dan di bagian luarnya itu terbuat dari karet resin, yang menjadikan jam tangan G-Shock itu akan tahan banting ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar untuk cara setting jam tangan ini. Nah, untuk cara settingnya itu sangat mudah. Tekan dan tahan tombol kiri atas sampai berbunyi bip seperti ini. Nah, jika sudah berkedip seperti ini, maka jamnya sudah siap disetting. Dan kerennya lagi jam tangan ini, pada saat Anda ingin men-setting jamnya, maka jarum jamnya itu akan bergeser agar tidak menghalangi tampilan digitalnya. Jadi kalian bisa men-setting jam digitalnya itu tanpa terganggu oleh tampilan jam analognya atau terganggu oleh tampilan jarum jamnya. Nah, seperti ini. Dia akan menuju area yang tidak menghalangi layar digitalnya. Nah, di sini pengaturan pertamanya itu adalah pengaturan work time. Nah, kalian tinggal pilih zona waktu yang kalian inginkan sesuai dengan daerah Anda. Nah, untuk merubah zona waktunya, tekan tombol kanan bawah untuk maju dan tekan tombol kanan atas untuk kembali ya teman-teman, seperti ini. Nah, tinggal kalian pilih mana yang sesuai dengan zona waktu daerah Anda. Nah, saya pilih Sydney saja ya teman-teman. Nah, untuk menggeser pengaturannya, tekan tombol mode. Maka kita akan diarahkan ke pengaturan DST. Ini adalah pengaturan DST. Yang berkedip ini adalah fitur DST dan posisinya off. Kita pilih off saja ya teman-teman, karena fitur DST itu hanya digunakan di bagian Eropa sana. Nah, geser lagi pengaturannya dengan tombol kiri bawah, yaitu tombol mode. Nah, kita akan diarahkan ke pengaturan 24 jam. Kita bisa memilih format waktu yang kita sukai, mau pakai 24 jam atau 12 jam.
Untuk memilihnya, tekan tombol kanan bawah seperti ini. Karena di sini jam tangannya menggunakan dual movement analog dan digital, maka saya akan memilih format waktu 24 jam saja. Karena untuk format waktu 12 jamnya kita bisa lihat di jam analognya. Nah, mari kita geser lagi pengaturannya dengan tombol kiri bawah. Nah, di sini kita akan diarahkan ke pengaturan jam. Tapi karena jam tangan ini mempunyai fitur world time, jadi sebenarnya kita tidak perlu mengubah jamnya ya teman-teman, karena kita tinggal mencocokkan format waktu negara yang kita pilih dengan zona waktu daerah kita, maka jamnya sudah tersetting otomatis. Tapi jika kalian ingin men-setting jamnya, ini bisa ya. Nah, jika Anda ingin merubah jamnya, tekan tombol mode. Karena ini adalah detik, maka alihkan ke pengaturan jam. Tekan tombol mode untuk bergeser ke pengaturan jam. Di sini kalian bisa merubah jamnya dengan tombol kanan bawah untuk maju. Dan jika ingin mundur, tekan tombol kanan atas. Nah, tekan tombol mode lagi untuk bergeser ke pengaturan menit. Nah, untuk merubah menitnya, tekan tombol kanan bawah untuk menambah, atau tekan tombol kanan atas untuk mengurangi angkanya seperti ini. Nah, kita tekan tombol mode untuk lanjut ke pengaturan berikutnya, yaitu pengaturan tahun. Di sini tahunnya 2023. Sudah cocok ya. Jadi jika ingin merubah tahunnya, tekan tombol kanan bawah untuk menambah angka, atau tekan tombol kanan atas untuk mengurangi angkanya. Nah, tekan tombol mode untuk menggeser pengaturannya ke pengaturan bulan. Tekan tombol kanan bawah untuk menambahkan bulan, atau tekan tombol kanan atas untuk mengurangi bulannya. Nah, tekan tombol mode lagi untuk mengatur tanggalnya seperti ini. Tekan tombol kanan bawah untuk menambahkan angka, dan tekan tombol kanan atas untuk mengurangi angkanya seperti ini. Nah, tekan tombol mode untuk bergeser ke pengaturan selanjutnya, yaitu pengaturan key. Di sini kita bisa memilih untuk mematikan bunyi bip di setiap tombolnya atau menghidupkannya ya. Nah, di sini key-nya itu aktif ya. Untuk menonaktifkan itu tekan tombol kanan bawah seperti ini. Jadi akan tertulis mute di situ. Jika Anda memilih mute, maka setiap tombolnya itu tidak akan berbunyi saat ditekan ya teman-teman. Tapi saya akan memilih mengaktifkan bunyi tombolnya saja. Nah, untuk pengaturan selanjutnya, tekan tombol mode. Kita akan diarahkan ke pengaturan LT1, yaitu pengaturan lampu ya teman-teman. Jadi LT1 itu pengaturan lampunya, dimana satu ini adalah durasi waktu lampunya menyala. Jadi jika angkanya 1, maka nyala lampunya itu adalah 1 detik. Dan kita bisa memilih untuk 3 detik ya. Jadi jika kita pilih 3, maka jika kita tekan tombol lampunya itu, lampunya akan menyala selama 3 detik. Tapi untuk menghemat baterai, saya pilih 1 saja seperti ini. Nah, kita next lagi pengaturannya, maka akan kembali ke world time. Dan jika sudah kembali ke posisi world time ini, itu berarti kita sudah mengatur semua pengaturannya. Dan untuk keluar dari pengaturannya, tekan tombol kiri atas sekali saja seperti ini. Nah, di sini jarum jamnya akan kembali normal seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk cara setting atau cara menggunakan fitur, tekan tombol mode untuk masuk ke fiturnya ya seperti ini. Tekan tombol mode. Di sini adalah fitur timer. TMR itu adalah timer. Nah, timer ini adalah fitur untuk menghitung waktu secara mundur. Untuk cara menggunakannya, tekan tombol start seperti ini, maka dia akan menghitung waktu secara mundur. Untuk berhenti, tekan tombol kanan bawah lagi. Dan untuk mereset, tekan tombol kanan atas seperti ini. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur world time. Di fitur world time ini kita bisa melihat perbedaan zona waktu dunia ya. Dan kita bisa mengganti zona waktunya untuk melihat perbedaan waktu seperti ini. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur alarm. Nah, saat ini posisi alarmnya off ya teman-teman. Dan untuk mengaktifkan fitur alarmnya, tekan tombol kanan atas sekali saja seperti ini. Dan akan muncul tulisan on, yang berarti alarmnya sudah aktif. Nah, di sini kita mendapatkan 4 alarmnya. Di sini adalah, ini adalah alarm 1, ini adalah alarm 2, alarm 3, alarm 4. Dan ada fitur snooze, dan ada fitur signal. Nah, untuk cara setting alarmnya, tekan dan tahan tombol adjust sampai berbunyi bip ya. Nah, kalian tinggal setting alarmnya mau di set ke jam berapa. Misalnya kita setting di jam 6 seperti ini. Nah, jika ingin menggeser pengaturannya ke pengaturan menit, tekan tombol mode.
dan pilih angka yang kalian inginkan ya. Nah, jika sudah selesai, tekan tombol adjust sekali saja seperti ini. Nah, maka jamnya akan berbunyi pada jam 6:05. Nah, karena di sini ada fitur snooze, maka kita bisa mengaktifkan fitur snooze-nya dengan menekan tombol kanan atas seperti ini. Nah, fitur snooze ini adalah fitur yang mengulang alarm saat kita lupa mematikannya. Jadi jika alarmnya berbunyi tapi kita belum bangun atau kita lupa mematikannya, maka fitur snooze ini jika aktif akan mengulang alarm tersebut. Nah, selain fitur snooze, jam tangan ini juga memiliki fitur signal ya. Nah, fitur signal ini adalah fitur yang membuat jam tangan Anda berbunyi bip 2 kali saat pergantian jam. Jadi jika sudah masuk pergantian jam, jam tangan ini akan berbunyi bip sebanyak 2 kali. Nah, untuk mengaktifkannya tekan tombol kanan atas juga ya, seperti ini. Jadi 3 garis yang ada di bawah ini adalah indikator penanda bahwa fitur signal, alarm, dan snooze-nya itu aktif ya teman-teman. Nah, fitur selanjutnya ada fitur stopwatch. Nah, stopwatch ini adalah fitur yang biasa dipakai untuk berolahraga ya teman-teman. Untuk cara menggunakannya, tekan tombol kanan bawah untuk memulai. Nah, seperti ini. Dan tekan tombol kanan bawah lagi untuk berhenti, dan tekan tombol kanan atas untuk mereset seperti ini. Nah, itu dia cara setting dan cara menggunakan fitur-fitur jam tangan Casio G-Shock GA700. Nah, sekarang mari kita coba untuk memakai jam tangan ini di tangan saya yang kecil ini. Nah, seperti ini tampilan jamnya jika saya pakai di lengan saya yang kecil. Terlihat kebesaran, tapi jam tangan ini karena modelnya keren, jadi tetap keren ya dilihatnya meskipun ini terlihat kebesaran. Tapi jika kamu orang yang suka pakai jam tangan besar, ini pastinya tidak akan jadi masalah ya buat kamu. Dan sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau pakai jam tangan besar, karena itu tergantung selera masing-masing. Ya, meskipun terlihat agak besar di tangan saya, tapi sebenarnya ini nggak masalah sih kalau kita ingin memakai jam tangan ini. Akan masih terlihat keren karena memang pada dasarnya model jam tangan ini memang sangat keren sih. Dan untuk harga jam tangan ini berada di kisaran 1.100.000 sampai 1.500.000. Oke, sekian dulu review singkat dan cara setting Casio G-Shock GA700. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang memiliki jam tangan ini atau baru ingin membeli jam tangan ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.